Kak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiananda dengan NIM 2206 1060, Prodi Pendidikan dan Pembangunan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana proposal penelitian yang saya lakukan yang berjudul yaitu pengaruh pola pengajaran dan daya serap pada proses pembelajaran matematika. Nah, ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pola pengajaran dan daya serap siswa terhadap kompetensi matematika di SMK Negeri 1 Padang. Nah, latar belakangnya, dapat kita lihat pendidikan matematika di SMK sangat penting untuk pemahaman konsep dan keterampilan praktis. Pola pengajaran yang tradisional dengan guru yang sebagai pusatnya memiliki keterbatasan dalam interaksi dan pemanfaatan teknologi. Nah, daya serap siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama sekolah, yaitu dari kemampuan gurunya, pengelolaan kelasnya, dan juga ada dari psikologinya, yaitu minat dan motivasi dari siswa itu sendiri. Dan juga jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, daya serap siswa dapat terganggu dan terpengaruhi. Nah, di SMK Negeri 1 Padang ini, pemahaman pola pengajaran dan faktor daya serap sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Nah, mari kita identifikasi dan pembatasan dari masalahnya, yaitu ada beberapa masalah utama terkait pola pengajaran dan daya serap. Yang pertama yaitu pola pengajaran yang tepat mempengaruhi dari kompetensi siswa itu sendiri. Dan juga yang kedua ada pengaruh pola pengajaran matematika pada siswa SMK 1 Padang dari pengaruh daya serap siswa terhadap mata pelajaran matematika. Nah, pada pembatasan masalahnya, mengingat banyaknya faktor, penelitian ini membatasi masalah pada yang pertama, ada pola pengajarannya matematika ini berdasarkan angket siswa kelas 10, 11, 12 di SMK 1 Negeri Padang, dan juga daya serap siswa yang diambil dari rata-rata nilai matematika pada semester 1. Dari perumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Yang pertama itu pada perumusan masalahnya, apakah ada pengaruh pola pengajaran matematika terhadap kompetensi siswa kelas 10, 11, 12 SMK 1 Padang? Nah, lalu perumusan yang kedua, masalah yang kedua, apakah pengaruh daya serap siswa matematika terhadap kompetensi siswa kelas 10, 11, 12 SMK Negeri 1 Padang? Yang ketiga yaitu apakah ada pengaruh secara bersama-sama pola pengajaran dan daya serap pada matematika terhadap kompetensi siswa kelas 10, 11, 12 di SMK Negeri 1 Padang? Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah tersebut, yaitu mengetahui pengaruh pola pengajaran dan daya secara individual maupun bersama-sama terhadap kompetensi matematika siswa itu sendiri. Nah, manfaat dari penelitian yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis sebagai referensi untuk pola pengajaran terhadap kompetensi siswa kejuruan menjadi dasar teori untuk pengembangan pendidikan di masa depan. Nah, secara praktisnya sebagai informasi bagi dunia pendidikan, khususnya SMK Negeri 1 Padang, memberikan masukan bagi siswa dan guru untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Untuk tinjauan pustakanya pada pola pengajarannya, yaitu ada serangkaian metode, teknik, dan pendekatannya digunakan untuk pengajar untuk menyampaikan materi. Ini mencakup strategi pembelajaran, penilaian, dan interaksi. Nah, tujuannya adalah memfasilitasi pemahaman konsep, meningkatkan pemecahan masalah, dan mengembangkan keterampilan berpikir logis. Nah, untuk ekspositorinya, yang penyampaian materi secara verbal oleh guru untuk menguasai konsep dasar dan informasi struktur. Lalu kolaboratif, yaitu siswa bekerjasama dalam kelompok untuk memecahkan masalah untuk meningkatkan interaksi dan kerjasamanya. Lalu yang ketiga yaitu investigasi, yang mendorong siswa untuk menemukan konsep melalui eksplorasi aktif dan mengembangkan penalaran dan pemecahan masalah. Lalu ada berbasis proyek yang mengintegrasikan matematika dengan konteks dunia nyata dan membantu siswa melihat relevansi dan mengembangkan kreativitas. Lalu ada diferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dan meningkatkan pemahaman pada semua tingkatan siswa. Lalu poin kedua dari tinjauan pustakannya itu ada daya serap siswa. Nah, daya serap ini adalah kemampuan siswa untuk menyerap dan memahami materi yang diberikan guru, melibatkan kemampuan mengambil, menyimpan, dan merespon informasi. Daya serap tinggi meningkatkan pola pikir, wawasan, dan mendorong semangat belajar serta berdampak pada peningkatan prestasi. Yang pertama, poin
ada auditory, siswa efektif menyerap informasi melalui pendengaran dari ceramah maupun diskusi. Yang kedua ada visual, siswa efektif menyerap informasi melalui gambar, diagram maupun grafik. Lalu yang ketiga ada kinestetik, yaitu siswa efektif menyerap informasi melalui kegiatan fisik atau praktik secara langsung ataupun eksperimen. Nah, mengidentifikasi gaya-gaya serap siswa membantu guru merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pembelajaran matematika ini dari peran daya serap siswa sangat penting. Pola pengajaran yang baik dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif siswa, mengarah pada minat dan keinginan maksimal terhadap matematika. Nah, hasil belajar yang baik diperoleh dari pola pengajaran yang baik. Lalu pada hipotesis penelitian dapat kita lihat berdasarkan kerangka berpikir, hipotesis yang diajukan adalah yang pertama ada pengaruh pola pengajaran matematika terhadap kompetensi siswa kelas 10, 11, 12 SMK 1 Padang. Lalu yang kedua ada pengaruhnya daya serap siswa matematika terhadap kompetensi siswa. Yang ketiga ada pengaruh secara bersama-sama, yaitu antara pola pengajaran dan daya serap pada kompetensi siswa SMK 1 Padang. Nah, untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik, berfokus pada pemahaman sikap dan pandangan, perasaan dan perilaku individu atau kelompok. Nah, untuk pendekatan dan jenisnya yaitu kualitatif deskriptif yang menggambarkan menginterpretasikan objek apa adanya. Lalu fokus penelitiannya yaitu menganalisis indikator pola pengajaran dan daya serap siswa pada proses pembelajaran matematika. Nah, jenis dan sumber datanya yaitu data kualitatif atau verbal diperoleh dari guru dan siswa, yaitu data primer, dan serta dokumentasi yang berupa data sekunder. Lalu teknik pengumpulan datanya bisa berupa observasi secara langsung dan wawancara dengan wakil kepala sekolah maupun guru dan siswa. Untuk instrumen penelitiannya berupa panduan wawancara untuk data pola pengajaran dan daya serap. Lalu teknik analisis data yang berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Nah, penelitian ini telah menggali secara mendalam pengaruh pola pengajaran dan daya serap siswa terhadap proses pembelajaran matematika. Nah, temuan-temuan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan strategi yang lebih efektif dan peningkatan kualitas pendidikan matematika khususnya di SMK Negeri 1 Padang. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara pola pengajaran dan daya serap, para pendidik diharapkan dapat merancang pendekatan yang lebih adaptif dan personal sehingga mampu mengoptimalkan potensi belajar setiap siswa dan mencapai kompetensi matematika yang lebih tinggi. Nah, sekian presentasi proposal dari saya. Saya Muhammad Rifki Anda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.